Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Jika kamu punya roti tawar, coba bikin dessert yang satu ini ya. Cara buatnya gampang, cuma diaduk-aduk aja tanpa oven, tanpa mixer. Serius rasanya beneran enak banget, apalagi kalau dessertnya itu dinikmati saat dingin. Teksturnya yang lembut, moist, cocok banget dijadikan makanan penutup atau juga bisa dijadikan ide jualan terbaru kalian. Oke, langsung aja kita ke tahap membuatnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Nenek dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, untuk langkah yang pertama kita buat lapisan karamelnya. Siapkan pan, masukkan 60 gram gula pasir, kemudian masak gula pasir menggunakan api sedang sampai semua gula pasir larut dan menjadi karamel. Kemudian setelah menjadi karamel seperti ini, tambahkan 5 sendok makan air panas. Kemudian diaduk sampai semua karamel larut. Nah, selanjutnya tuang karamel ke dalam loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 22 x 5 cm. Kemudian ratakan karamel supaya menutupi semua bagian permukaan bawah loyang. Oh ya teman-teman, loyangnya tidak usah diolesi dengan apapun ya. Nah, setelah itu loyangnya kita sisihkan sebentar. Kemudian lanjut kita buat lapisan puding roti tawar. Siapkan 3 lembar roti tawar, kemudian sobek-sobek roti tawar tersebut, kemudian kita haluskan menggunakan blender atau boleh juga di chopper. Kemudian masukkan roti tawar ke dalam blender, kemudian tambahkan 3 butir telur utuh, 100 gram gula pasir, sejumput garam, dan tambahkan juga pasta vanila secukupnya. Dan yang terakhir, tambahkan 300 ml santan. Boleh juga menggunakan susu full cream. Disesuaikan aja keinginan teman-teman ya. Kemudian lanjut kita blender sampai halus. Nah, setelah halus, kemudian tuang adonan puding roti tawar ke dalam loyang. Kita tuang pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, lalu kita kukus ke dalam panci kukusan yang sudah panas selama lebih kurang 20 menitan atau sampai matang. Menggunakan api sedang aja ya. Setelah 20 menitan, kemudian puding roti tawar sudah matang, angkat dari kukusan, kemudian kita sisihkan atau kita dinginkan. Selanjutnya membuat lapisan cake coklat. Siapkan wajan. Ini saya pakai wajan yang tadi saya gunakan untuk membuat karamel ya. Kemudian tambahkan 200 ml susu full cream atau susu UHT. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kopi bubuk tanpa ampas supaya cake-nya nanti lebih enak dan harum. Kemudian kita masak sambil terus diaduk sampai susu menjadi hangat. Di sini kita masaknya tidak perlu sampai mendidih ya teman-teman, cukup sampai panas aja dan sedikit mengeluarkan buih kecil di samping wajan seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Nah, selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan 3 butir telur utuh, 150 gram gula pasir, vanili secukupnya. Selanjutnya kocok semua bahan sampai gula pasir larut dan telur menjadi sedikit mengembang. Kocok lebih kurang 2-5 menitan aja. Nah, kemudian tambahkan bahan kering. Bahan kering di sini kita aduk dulu ya teman-teman supaya lebih halus dan lembut. Tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang, 35 gram bubuk coklat,
Dan tambahkan juga 3/4 sendok teh baking soda. Kemudian lanjut kita ayak. Kemudian tambahkan sejumput garam halus. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Selanjutnya tambahkan adonan susu yang kita masak tadi. Dan tambahkan juga 1 sachet susu kental manis. Kemudian aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, terakhir tambahkan 120 ml minyak goreng. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Minyak gorengnya jangan diganti dengan margarin ya teman-teman, supaya cake-nya lebih lembut dan moist. Dan setelah itu, tuang adonan cake ke dalam lapisan loyang secara perlahan. Kita tuang pelan-pelan aja ya teman-teman. Kemudian lanjut kita kukus ke dalam panci kukusan yang sudah panas selama lebih kurang 45 menit atau sampai matang menggunakan api sedang. Nah, setelah 40 menitan, kemudian cake coklatnya sudah matang, angkat dari kukusan. Dan biarkan sampai benar-benar dingin atau suhu ruang baru nanti kita keluarkan dari loyang. Nah, setelah dingin seperti ini, kemudian kita sisir bagian pinggir loyang. Dan setelah itu langsung kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini dia hasilnya, cake coklat karamel puding atau brownies karamel puding sudah jadi. Dari 3 keping roti tawar yang bingung mau dibikin apa, ternyata bisa diolah menjadi dessert yang mewah dan mahal seperti ini. Untuk ide jualan ini cocok banget ya, apalagi ini mau menjelang bulan puasa. Pas banget untuk dijadikan menu bukaan, dijamin semua pasti suka. Untuk harganya, harga jualnya disesuaikan aja daerah masing-masing ya. Nah, ini langsung aja kita potong dan kita review hasil cake yang saya buat. Cake coklat ini bisa disimpan dulu di dalam kulkas sampai benar-benar dingin dan setelah itu langsung dinikmati. Makin dingin rasanya semakin enak. Untuk teksturnya ini lembut banget, moist, lembab, enak banget. Perpaduan rasa coklat cake yang nyoklat ditambah dengan puding roti tawar dan harum dari karamelnya. Beh, ini beneran enak banget teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib recook di rumah ya, karena resepnya mudah dan rasanya enak banget. Nah, kalau untuk ide jualan, boleh dikemas dalam plastik mica seperti ini. Ini dijualnya per slice ya teman-teman. Cantik banget ya, kuenya mewah sekali. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga resep yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.